Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara sukses menabung dana darurat. Terkadang dana darurat sering diabaikan atau bahkan dianggap tidak penting. Tapi situasi seperti sekarang ini membuat kita tersadar akan betapa pentingnya punya dana darurat. Di situasi yang serba tidak menentu, membuat kondisi perekonomian masyarakat ikut terguncang dan kita mau tidak mau harus siap menghadapinya. Oleh karena itu, dana darurat diperlukan untuk menstabilkan kembali kondisi finansial kamu. Lalu bagaimana cara terbaik menabung dana darurat? Supaya berhasil, berikut ulasannya dari Investory. Yang pertama, tentukan jumlah yang ingin ditabung. Coba kamu hitung berapa jumlah dana darurat yang kamu butuhkan setiap tahun. Paling tidak, kamu bisa memiliki dana darurat sebesar 50% total pendapatan tahunan atau sebesar pengeluaran kebutuhan bulanan selama 6 bulan. Lalu dari situ kamu bisa menentukan berapa banyak uang yang harus ditabung setiap bulan ke dana darurat selama 1 tahun, sehingga tidak memberatkan dan membuat kamu terbiasa menabung secara teratur. Agar lebih mudah, kamu bisa memanfaatkan sistem auto debit yang secara otomatis akan memotong pemasukan setiap bulan ke rekening dana darurat kamu, sehingga tidak ada alasan untuk melewatkan menabung dana darurat. Kedua, melacak pengeluaran secara berkala. Untuk bisa menghemat pengeluaran, coba cari tahu berapa banyak uang yang kamu habiskan setiap bulan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Catat setiap pengeluaran yang penting, seperti untuk belanja bulanan, makanan sehari-hari, listrik dan internet, cicilan dan tagihan kartu kredit, uang sekolah anak, hingga simpanan dana pensiun. Kalau kamu masih memiliki pengeluaran besar di luar dari pengeluaran pokok tersebut, berarti masih ada peluang kamu untuk berhemat. Kurangi pengeluaran yang tidak penting dan alihkan untuk dana darurat. Karena situasi sekarang ini menuntut kita harus selalu siap menghadapi kondisi yang tidak terduga. Salah satunya dengan memiliki dana darurat. Ketiga, menyisihkan lebih banyak pendapatan ekstra. Mungkin kebutuhan pokok sehari-hari membuat kamu semakin sulit untuk menyisihkan dana darurat dan menjadi semakin lama untuk bisa mencapai tujuan. Namun ada cara lain yang bisa kamu lakukan, seperti menyuntikkan lebih banyak dana ke tabungan dana darurat ketika mendapatkan pemasukan ekstra yang berasal dari bonus akhir tahun atau uang THR, atau dari hadiah ulang tahun, atau sebagainya. Pemasukan ekstra dapat dengan cepat menambah dana darurat kamu dan semakin dekat dengan tujuan akhir. Segera tentukan berapa besar persentase yang akan disimpan sebagai dana darurat sebelum kamu tergoda menghabiskan semua uang tersebut untuk hal yang tidak terlalu penting. Keempat, mencari pendapatan tambahan. Kalau kamu kesulitan menemukan celah untuk ditabung dari pendapatan bulanan yang sudah ada, kamu bisa pertimbangkan untuk mengambil kesibukan tambahan yang menghasilkan uang. Dengan begitu, kamu punya uang lebih setiap bulannya untuk ditabung sebagai dana darurat. Tapi yang perlu diingat bahwa kamu hanya bisa melakukan pekerjaan sampingan tanpa merusak kinerja pekerjaan utama kamu. Jangan sampai membuatnya terbengkalai. Kamu harus bisa menyeimbangkan kedua pekerjaan tersebut. Kalau kamu ingin melakukannya dan mendapatkan pemasukan tambahan, carilah pekerjaan sampingan secara online yang bisa dikerjakan dengan waktu kerja fleksibel. Ini kemudian bisa berlanjut untuk memenuhi tujuan keuangan lain seperti simpanan dana pensiun atau pinjaman lain yang harus kamu lunasi. Kelima, mencoba tantangan penghematan pengeluaran. Coba sekali-kali kamu melakukan tantangan menghemat pengeluaran dengan cara tentukan 1 bulan di mana kamu tidak membeli pakaian baru atau hanya memasak di rumah. Dengan demikian, ada lebih banyak uang yang bisa kamu hemat dan setorkan langsung ke tabungan dana darurat. Apalagi saat pandemi saat ini, di mana akses untuk berpergian keluar rumah sangat terbatas. Kalau kamu manfaatkan untuk lebih banyak menghemat uang, banyak rencana liburan yang tidak bisa terrealisasi, membuat kamu punya lebih banyak uang untuk disimpan, tapi jangan sampai membuat kamu stres. Kamu bisa coba menemukan kesibukan baru yang seru, seperti memasak menu baru yang menggugah selera atau mencari hiburan lain yang menarik di rumah. Lalu tempatkan dana darurat di tempat khusus. Saat memutuskan untuk menyimpan dana darurat di mana, pastikan kamu memasukkannya ke akun yang dapat diakses sewaktu-waktu tanpa menimbulkan kerugian, tetapi juga tidak mencolok untuk menggoda kamu, seperti menyimpannya pada rekening tabungan berjangka atau deposito
sehingga kamu tidak tergoda untuk menggunakan tabungan tersebut. Kalau kamu tidak memisahkan dana darurat dari rekening yang biasa digunakan sehari-hari, tentu menjadi lebih sulit untuk menjaganya. Dana darurat benar-benar hanya digunakan untuk keadaan darurat. Jangan sampai upaya kamu untuk mengumpulkan uang ini jadi sia-sia hanya karena dihabiskan untuk sesuatu yang sifatnya bukan kebutuhan darurat. Ditakutkan saat dana ini benar-benar dibutuhkan, malah sudah habis duluan. Lalu yang terakhir, isi ulang bila terpakai. Kalau kamu menemukan situasi darurat dan terpaksa harus menggunakan tabungan dana darurat, jangan lupa untuk segera mengisinya kembali sesaat setelah situasi darurat kamu berlalu. Terkadang ada situasi di mana kamu kehilangan pekerjaan, tertimpa musibah bencana alam, tagihan medis yang tidak terduga di mana kamu harus memanfaatkan dana darurat kamu. Di saat seperti itulah, kamu akan merasakan betapa bergunanya dana darurat yang telah kamu siapkan, dan akan sangat bersyukur pada diri kamu yang punya hobi menabung. Jadi banyak manfaat yang bisa kamu peroleh dengan memiliki dana darurat, seperti membuat kamu lebih fleksibel saat bekerja, mengurangi kekhawatiran kalau mendadak harus resign atau dirumahkan karena kamu sudah memiliki dana darurat yang bisa membiayai kebutuhan kamu selama tidak bekerja. Selain itu, dana darurat juga dapat menjauhkan kamu dari utang yang dapat menambah beban hidup. Mari segera miliki dana darurat selagi kamu masih punya kesempatan, jangan sampai menyesal kemudian. Kali ini, kita akan membahas tentang tips menyetop kebiasaan beli barang yang tak diperlukan. Tak sedikit orang yang mudah tergoda dengan barang-barang yang ditemuinya di toko atau pusat perbelanjaan, dan lalu membelinya meski tak diperlukan. Misalnya membeli pakaian ketika satu toko memberlakukan diskon besar-besaran. Pada akhirnya, baju yang dibeli hanya menggantung di dalam lemari tanpa sering digunakan. Jika hal itu terjadi padamu, berarti kamu telah membeli barang yang salah. Tapi jangan khawatir, karena ada beberapa tips yang bisa kamu ikuti untuk menghentikan atau menjauhi diri dari kebiasaan membeli barang yang tak diperlukan. Yang pertama, membeli hanya barang yang dibutuhkan. Kalimat ini mungkin terdengar mudah, tapi sulit dilakukan. Apalagi jika kamu termasuk orang yang sering membeli barang-barang hanya karena tampilannya, seperti yang lucu atau menarik. Hal ini mungkin bisa sering terjadi, tapi suka dengan sesuatu bukanlah alasan yang cukup untuk membeli barang tersebut. Jika kamu menemukan shawl yang lucu, namun sulit menemukan pakaian di rumah yang pas untuk dipadukan dengan shawl itu, maka tinggalkanlah, sebab berarti kamu tak membutuhkan barang tersebut. Lakukan hal yang sama ketika tergoda dengan barang lainnya. Apakah kamu merupakan orang yang mudah tergoda untuk membeli sesuatu? Dengan semakin berjamurnya platform belanja online yang kerap menawarkan flash sale dan ongkir gratis, menjadikan aktivitas kamu dalam membeli sesuatu menjadi lebih mudah. Terlebih bila platform ini juga menawarkan metode pembayaran yang lebih mudah, semakin membuat kamu tergiur untuk membeli sesuatu tanpa berpikir panjang. Berbelanja memang memberikan kepuasan tersendiri bagi beberapa orang. Aktivitas yang satu ini kerap menjadi ajang untuk menghilangkan stres. Namun sadarkah kamu kalau kamu terkadang sering membeli sesuatu yang tidak sepenuhnya kamu perlukan? Kedua, beli barang sesuai gaya hidup. Barang-barang yang paling sering kita gunakan adalah barang yang cocok dengan gaya hidup kita. Misalnya, kamu seseorang yang gemar bergaya kasual dengan sepatu dan kaos. Bagi perempuan, apakah membeli sepatu hak tinggi sesuai dengan gaya hidupmu? Ingatlah bahwa tertarik dengan salah satu sepatu hak tinggi yang ada di etalase bukanlah alasan yang cukup bagi kamu untuk membeli barang tersebut. Lihatlah gaya hidupmu sehari-hari dengan realistis dan pastikan kamu membeli barang yang memang akan kamu gunakan. Setelah 2 minggu gajian, kamu baru sadar bahwa gaji tak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan 2 minggu berikutnya. Kalau terjadi hal seperti itu, akan gawat jadinya. Seharusnya kamu sudah mulai mengalokasikan gaji menurut tujuannya setelah gaji diterima. Finansial yang tidak stabil ini disebabkan oleh gaya hidup yang berlebihan. Gaya hidup biasanya terjadi begitu saja tanpa disadari. Tetapi jika memang gaya hidup ini penyebab malapetaka, maka harus segera dihindari. Susun tata cara pengelolaan keuangan kamu yang baik dan tetapkan tujuan keuangan jangka panjang demi kesuksesan finansial di masa tua. Ketiga, hindari barang yang menimbulkan ketidaknyamanan. Mari jadikan sepatu hak tinggi sebagai contoh. Ketika kamu merasa sulit berjalan gara-gara memakainya, tentu saja membeli sepatu hak tinggi bukanlah barang yang membuatmu nyaman. Barang apapun yang menyebabkan sakit, gatal,
risih, dan yang menimbulkan reaksi tidak nyaman lainnya tidak layak untuk kamu beli. Keempat, selalu mengingat isi lemari yang dimiliki. Ketika hendak membeli pakaian, penting untuk selalu mengingat isi lemari pakaian di rumahmu. Misalnya saat kamu tergoda dengan aksesoris cantik yang memiliki warna cerah dan membuat tampilanmu keluar. Meskipun aksesoris tersebut nampak nyaman, namun jika tak ada pakaian milikmu yang cocok dipadukan dengannya, maka barang itu akan tak berguna. Pastikan membeli barang yang sesuai dengan warna-warna pakaian yang sudah kamu miliki. Selain itu, penting juga untuk merapikan isi lemari. Memiliki lemari pakaian yang tertata adalah langkah pertama untuk mendapatkan kamar tidur yang rapi. Menata isi lemari merupakan salah satu pekerjaan rumah, mudah tapi juga sulit dilakukan. Apalagi kalau mengingat banyaknya barang yang ada di dalamnya, mulai dari pakaian, sepatu, tas, dan berbagai aksesoris kebutuhan lainnya. Kalau kamu mulai merasa kesulitan dalam mencari pakaian favoritmu, atau kehilangan kemeja yang baru kamu beli, mungkin karena sudah saatnya untuk merapikan dan menata isi lemari pakaianmu. Memiliki lemari pakaian yang rapi dapat membantu kamu ketika sedang buru-buru mencari pakaian. Tidak perlu lagi membongkar isi lemari, karena akan lebih mudah untuk mencari pakaianmu. Tapi itu baru satu hal yang bisa kamu dapatkan dari lemari pakaian yang tertata. Masih banyak keuntungan lainnya yang siap menyambut kamu. Kelima, jangan belanja saat bosan. Ada banyak situs belanja online yang memudahkan pembeli dengan berbagai promo dan diskon. Kamu bisa mengurangi kebiasaan lihat-lihat situs belanja online. Atasi juga dengan cara tidak mengaktifkan internet banking. Kemudahan transfer uang membuat banyak orang tergoda belanja, tapi kamu tak bisa melakukannya, sehingga kamu akan berpikir dua kali. Sama seperti tips berbelanja makanan di supermarket, janganlah pergi ketika kamu lapar. Justru kamu harus menghindari kegiatan belanja ketika kamu hanya ingin membunuh waktu. Rasa bosan dan frustasi seringkali menjadikan kita seseorang yang impulsif dan berpotensi membeli secara sembarangan. Pada akhirnya, kita akan menyesal karena telah mengeluarkan banyak uang untuk sesuatu yang sebetulnya tidak diperlukan. Jadi belanjalah hanya ketika kamu membereskan lemari pakaianmu dan menyadari bahwa ada barang yang kamu butuhkan untuk digunakan. Sama halnya dengan jangan belanja saat lapar, karena sebenarnya belanja hanya jadi pelampiasan saat kamu tidak mendapatkan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Jika bosan, carilah hiburan atau main bersama teman, bukan belanja. Jika memang harus belanja, maka sortir barang-barang di rumah, berikan kepada yang membutuhkan atau jual jika masih layak jual. Dengan begini, kamu tidak menumpuk sampah di rumah. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.